Erick Thohir tegas, ancam bubarkan tim scouting kalau ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat suara soal isu panas pemain titipan di Timnas Indonesia. Dengan nada tegas, ia beri peringatan keras yang bikin geger dunia sepak bola nasional. Tim scouting bisa langsung dibubarkan jika terbukti main-main. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Breaking news, kabar gembira hari ini. Rayakan ultah Pak Ketum Erick Thohir, janji mengejutkan dari Kluivert dan Marcelino, Cina waspada. Perayaan ulang tahun Erick Thohir berubah jadi momen penuh semangat dan tekad luar biasa. Patrick Kluivert dan Marcelino Ferdinand bikin janji besar yang bikin fans merinding. Timnas Indonesia siap habis-habisan demi kemenangan atas Cina. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia jelang lawan Cina. 4 pilar absen, Kluivert harus berpikir keras untuk maksimal game. 4 pemain harus menepi. Kini hanya tersisa 28 nama yang siap tempur melawan tim kuat Cina. Mampukah Patrick Kluivert mengubah krisis ini jadi peluang emas? Simak fakta lengkapnya di sini. Stop nyinyir ke Elkan Bagot. Erick Thohir pasang badan demi jaga moral timnas. Erick Thohir tahu tekanan besar sedang menghantam Elkan Bagot, tapi baginya nyinyiran publik justru bisa merusak semangat kolektif timnas Indonesia. Ia minta semua supporter fokus mendukung, bukan mencari kambing hitam. Simak fakta lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Suaranya bergetar. Pesan harusan Sandy Walsh setelah gagal bela timnas Indonesia bikin netizen terdiam. Dalam pesannya terlihat jelas rasa kecewa sekaligus cinta yang begitu dalam untuk merah putih. Ribuan fans langsung membanjiri kolom komentar dengan dukungan penuh. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir tegas, ancam bubarkan tim scouting kalau ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat suara soal isu panas pemain titipan di Timnas Indonesia. Dengan nada tegas, ia beri peringatan keras yang bikin geger dunia sepak bola nasional. Tim scouting bisa langsung dibubarkan jika terbukti main-main. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri ultimatum kepada tim scouting Timnas Indonesia. Erick menegaskan siap membubarkan tim scouting jika terbukti ada pemain titipan. PSSI diketahui telah menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Legenda Ajax Amsterdam itu nantinya akan bertugas mencari talenta-talenta terbaik di Indonesia maupun luar negeri. Simon diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, Timnas Indonesia memiliki regenerasi yang bagus. Apalagi skuad Garuda memiliki mimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia. 1. Peringatan tegas Erick Thohir. Erick Thohir pun sudah mewanti-wanti tim scouting yang dipimpin Simon. Dia ingin Simon dan jajarannya bekerja secara profesional agar tidak ada pemain titipan. Erick bahkan siap untuk membubarkan tim scouting Timnas Indonesia. Hal ini siap dilakukannya jika meloloskan pemain titipan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kita nanti coba tim scouting yang prima dan saya kembali sudah bilang ke Om Simon, tidak ada pemain titipan. Kalau ada gitu-gitu percuma saya punya Om Simon, kata Erick di Bali pada dalam kurung. Tim scouting ini pun harus profesional, jangan mau dibayar-bayar untuk bilang ini bagus. Kalau nanti ada pemain titipan, tim scouting ini saya bubarin, sambungnya. 2. Pelatih Timnas Indonesia juga diultimatum.
Tak hanya tim scouting saja, ultimatum Erik juga berlaku kepada para pelatih timnas Indonesia seperti Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu bakal memecat pelatih yang bersangkutan jika terbukti memasukkan pemain titipan. Sama kayak tim kepelatihan yang juga mengentertain pemain titipan, pelatihnya saya copot, tegas Erik. Tidak bisa membentuk timnas untuk pribadi, itu tidak ada. Demi Merah Putih mesti transparan, mesti punya regenerasi dengan benar, pungkas Erik. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Breaking news, kabar gembira hari ini. Rayakan Ultahpa Ketum Erick Thohir, janji mengejutkan dari Kluivert dan Marcelino, Cina waspada. Perayaan ulang tahun Erick Thohir berubah jadi momen penuh semangat dan tekad luar biasa. Patrick Kluivert dan Marcelino Ferdinand bikin janji besar yang bikin fans merinding. Timnas Indonesia siap habis-habisan demi kemenangan atas Cina. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-55 dengan makan malam bersama para pemain Timnas Indonesia di Bali Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut merayakan momen spesial bersama para pemain Timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Erick Thohir membagikan momen spesial bersama para pemain hingga staf pelatih Timnas Indonesia dalam pesta perayaan. Dalam acara ini, Erick Thohir bersama staf pelatih hingga pemain memakai kemeja putih. Para pemain Timnas Indonesia datang dengan dipimpin oleh Patrick Kluivert yang lebih dulu menyapa Erick Thohir. Dari Patrick Kluivert, Denny Lanza at Alex Pastoor, oleh Romani Shaina Patinama, Justin Hubner, hingga Pratama Arhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Erick Thohir. Bagaimana kabarmu? Tanya Patrick Kluivert kepada Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadi di Instagram, Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. Selamat ya, ujar Patrick. Baik. Terima kasih coach, nikmati makan malamnya, sahut Erick Thohir. Video yang diunggah langsung oleh Erick Thohir ini menunjukkan beberapa momen dari para pemain bernyanyi. Dalam beberapa unggahan anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga terlihat ada pemain yang berjoget sementara Mas Hilgers menyumbangkan lagu. Juga terlihat Marcelino Ferdinand yang berada di atas panggung sedang menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul Kangen. Marcelino Ferdinand bernyanyi dan terlihat para pemain menikmati lagu yang dinyanyikan pemain Oxford United tersebut. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Patrick Kluivert pun memberikan tepuk tangan dan para pemain langsung berdiri serta mengikutinya. Marcelino Ferdinand setelah menyanyikan lagu itu pun mengucapkan selamat kepada mantan pemilik Inter Milan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut juga menjanjikan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan memberikan hadiah kemenangan atas Cina. Dia bahkan mengatakan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan 6 poin. Timnas Indonesia memang dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5/6/2025. Kemudian pada laga terakhir Grup C, skuad Garuda akan melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa dalam kurung 10 Juni 2025.
Marcelino mengatakan tim akan berusaha mendapatkan 6 poin, yakni menang atas Cina dan Jepang. Selamat ulang tahun untuk Pak Erik. Let's go. 3 poin, 6 poin. Kita akan mendapatkannya, kata Marcelino Ferdinand seusai bernyanyi di atas panggung. Selain Marcelino Ferdinand, Patrick Kluivert yang naik di panggung ikut berjanji akan memberikan hadiah kepada Erick Thohir, yakni kemenangan atas Cina. Pak Erik, selamat ulang tahun untukmu. Dari seluruh staf dan seluruh pemain. Hadiah kami untukmu tentunya 3 poin melawan Cina, ucap Patrick Kluivert. Erick Thohir juga menerima pemberian kado dari Patrick Kluivert bersama Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Kado yang dibuka Erick Thohir menunjukkan momen para pemain berfoto bersama dan dalam foto tersebut ada tanda tangan seluruh pemain serta tim kepelatihan. Setelah menerima kado tersebut, pemilik Brisbane Roar itu mengucapkan terima kasih kepada semua pemain dan mengaku malam tersebut sangat indah untuknya. Erick mengaku senang karena selalu dikelilingi orang-orang baik dan dia berharap di usia ini bisa terus memberikan yang terbaik buat Indonesia. Alhamdulillah selalu dikelilingi orang-orang yang selalu sayang dan mendukung apa yang saya lakukan selama ini, terutama keluarga dan sahabat-sahabat terdekat, tulis Erick. Semoga di usia yang baru ini bisa terus berkontribusi untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Terima kasih juga untuk yang sudah mengucapkan dan mendoakan di hari yang spesial ini, tuturnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Timnas Indonesia jelang lawan Cina. 4 pilar absen, Kluivert harus berpikir keras untuk maksimal game. 4 pemain harus menepi. Kini hanya tersisa 28 nama yang siap tempur melawan tim kuat Cina. Mampukah Patrick Kluivert mengubah krisis ini jadi peluang emas? Simak fakta lengkapnya di sini. Pemanggilan pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan dalam kurung (TC) cukup memiliki dinamika tersendiri. Sebelumnya ada 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam agenda TC jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tidak semua nama bisa hadir tepat waktu karena masih memiliki agenda dengan klub masing-masing. Jadwal TC yang dibuat lebih cepat untuk mematangkan tim tidak berjalan sesuai rencana karena kehadiran pemain yang belum lengkap. Selain itu ada Liano Reijnders dan Sandy Walsh yang tidak akan merapat ke TC kali ini meski mendapatkan undangan. Awal kabar kurang sedap ini terjadi saat Ragnar Oratmangoen tidak bisa hadir karena masalah kesehatan. Patrick Kluivert dengan cepat memanggil Stefano Lillipali untuk menggantikan posisi Ragnar. Jelang TC dimulai, satu nama yakni Septian Bagaskara milik Dewa United juga mengalami cedera. Beckham Putra menjadi pemain pengganti untuk slot yang ditinggalkan oleh Septian. Liano Reijnders kemudian menjadi pemain pertama yang dipastikan melewatkan TC kali ini. Dia akan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan dalam periode ini. Setelah berkomunikasi dengan PSSI dan pelatih timnas, Liano kemudian resmi mundur. Nama terbaru adalah Sandy Walsh yang tidak bisa hadir ke TC timnas. Sandy masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera yang cukup serius. Pemain Yokohama F. Marinos ini diprediksi butuh waktu hingga 2 bulan untuk bisa pulih. Kabar baiknya adalah Jordi Amat sudah pulih dari radang tenggorokan akut dan sudah kembali berlatih.
Sementara itu, skuad Garuda akan melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua nama yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes dipastikan absen di laga tersebut karena akumulasi kartu. Posisi mereka kemungkinan besar akan diisi oleh Emil Audero dan Beckham Putra yang bisa saja ditempatkan pada posisi tersebut. Selanjutnya ada dua nama lain yakni Liano dan Sandi yang akan absen saat melawan tim Dragons. Total skuad timnas Indonesia saat ini diisi oleh 28 pemain untuk laga tersebut dan tentu jumlah ini bisa berubah sesuai keputusan Patrick. Nantinya hanya 23 pemain yang akan dibawa untuk setiap pertandingan. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Stop nyinyir ke Elkan Bagot. Erick Thohir pasang badan demi jaga moral timnas. Erick Thohir tahu tekanan besar sedang menghantam Elkan Bagot, tapi baginya nyinyiran publik justru bisa merusak semangat kolektif timnas Indonesia. Ia minta semua supporter fokus mendukung, bukan mencari kambing hitam. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal keputusan Elkan Bagot yang menolak membela timnas Indonesia. Dia menghormati keputusan Elkan Bagot. Erick pun meminta para supporter untuk tidak memojokkan bek berpostur jangkung tersebut. Sebab Elkan Bagot juga pernah berjasa untuk timnas Indonesia. 1. Elkan Bagot tolak bela timnas Indonesia. Elkan tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Ternyata bek berusia 22 tahun itu memang menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan langsung Kluivert beberapa hari lalu. Dia menjelaskan Elkan yang meminta untuk tidak dipanggil dengan alasan ingin fokus bersama klubnya demi mendapat tempat utama. Legenda sepak bola Belanda itu pun menghormati keputusan tersebut. 2. Reaksi Erick Thohir begitu juga dengan Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu justru meminta kepada para pencinta timnas Indonesia untuk tidak nyinyir soal keputusan Elkan. Karena menurutnya dia pernah berjasa bersama skuad Garuda. Begini, bahwa masing-masing pemain kan punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan klubnya, kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zalim, nggak boleh memojokkan dia, kata Erick di Bali. Karena Elkan juga pernah berjasa atas tim nasional kita. Biarkan mereka berkarier. Sambungnya. 3. Terbuka jika Elkan Bagot ingin kembali ke timnas Indonesia. Erick juga menyampaikan bahwa PSSI akan mengapresiasi jika suatu hari nanti Elkan ingin kembali ke timnas Indonesia dan tim kepelatihan mau menerimanya. Namun yang terpenting saat ini dia ingin supporter Indonesia bersikap dewasa dengan menghargai keputusan Elkan. Nanti kalau memang suatu hari dia hadir kembali. Tetapi juga tim kepelatihan kita mau menerima, saya apresiasi sama Patrick Kluivert yang langsung nelpon, tetapi tentu ada pilihannya, jelasnya. Dan saya mohon tadi para netizen supporter ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita dibully, ya kan itu masing-masing punya pilihan pribadi, tambah Erick. Sekadar diketahui timnas Indonesia saat ini sedang memantapkan persiapannya dalam menatap laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang 10 Juni 2025.
Dua laga itu sangat krusial bagi timnas Indonesia karena akan menentukan nasib mereka dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda sedang berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Jika menang lawan Cina, peluang mereka untuk melaju ke babak keempat kualifikasi semakin terbuka. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pay. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Suaranya bergetar. Pesan haru Sandy Walsh setelah gagal bela timnas Indonesia bikin netizen terdiam. Dalam pesannya terlihat jelas rasa kecewa sekaligus cinta yang begitu dalam untuk merah putih. Ribuan fans langsung membanjiri kolom komentar dengan dukungan penuh. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sandy Walsh kecewa tidak bisa merapat ke timnas Indonesia. Sandy masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan dalam kurung TC dalam persiapan jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sang pemain sejak TC dimulai pada 26 Mei lalu belum berada di Bali. Pasalnya dia harus menjalani pemulihan cedera bersama klubnya Yokohama F. Marinos. Tentunya ini jadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi sosok yang selalu bersemangat saat hadir di timnas ini. Sandy Walsh menjelaskan bahwa masalah ini sudah dikomunikasikan dengan tim pelatih timnas. Hasilnya dia masih harus bersama YFM untuk melanjutkan pemulihan cedera. Apalagi butuh waktu hingga sekitar 8 pekan agar bisa kembali ke lapangan. Pihak timnas juga paham dengan kondisi ini dan memberikannya waktu untuk fokus pada cederanya. Setelah berkomunikasi dengan pelatih Patrick Kluivert dan tim medis timnas Indonesia dan Yokohama F. Marinos, kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk tim agar saya dapat pulih sepenuhnya dari cedera yang saya alami saat ini, tulis Sandy Walsh di Instagram. Pemain berusia 30 tahun tersebut menilai bahwa ini adalah keputusan yang berat. Dia tentu ingin ada di dalam tim dan ikut berjuang menjaga asa ke Piala Dunia. Namun ini adalah masalah serius dan dia memilih untuk menjalani pemulihan yang butuh waktu lama. Saya kecewa tidak dapat berjuang untuk tim grup ini dan bendera Indonesia yang indah, terangnya. Sandy menambahkan dia akan siap mengawal perjalanan skuad Garuda. Dua laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni harus mereka manfaatkan dengan baik. Apalagi timnas akan menjamu tim Dragons di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantinya ada puluhan ribu supporter yang hadir langsung dan siap memberikan dukungan maksimal dari tribun. Dia berharap Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik. Tetapi saya akan bersorak bersama seluruh Indonesia, mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Ayo timnas Indonesia, menyala, kami percaya, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine,
I'm not wasting any more time. I live for the Baru gabung timnas, Beckham Putra langsung takjub. Ini gila, semua hebat. Beckham Putra langsung mengungkap rasa bangganya usai bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku kagum berada di tengah para pemain top dan pelatih-pelatih hebat. Ini kesempatan langka dan luar biasa. Simak detail lengkapnya di sini. Beckham Putra bangga bisa bergabung ke pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Beckham jadi nama terakhir yang merapat ke TC Timnas yang digelar di Bali. Sebelumnya dia menggantikan posisi Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Dengan waktu mepet, pemain Persib Bandung ini langsung coba beradaptasi dengan skuad Garuda. Beckham Putra menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman yang berharga. Menurutnya di timnas banyak pemain-pemain hebat dan ini yang membuat dia ingin banyak belajar. Apalagi ini jadi peluang emas untuk bisa mendapatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Hari pertama saya latihan, tentunya saya sangat bangga. Saya bisa bergabung dengan orang-orang hebat, kata Beckham Putra dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa dia mendapatkan sambutan yang cukup hangat, terutama dari pelatih kepala Patrick Kluivert, dan ini menjadi motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik di sesi latihan. Dia menilai bahwa Patrick adalah sosok yang mudah dekat dengan pemain dan ini yang membuat mereka bisa segera kompak di dalam tim. Khususnya Coach Patrick sangat welcome kepada saya, jadi sangat menikmati. Tentunya ini jadi motivasi untuk saya lanjutnya. Beckham melanjutkan, mereka mulai mematangkan taktik untuk melawan Cina. Apalagi saat ini waktu yang ada tinggal sepekan untuk mempersiapkan diri. Menurutnya, proses adaptasi sejauh ini berjalan cukup baik dan dia bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Ini jadi modal penting untuk mendapatkan satu tempat di skuad Garuda. Dia berjanji akan berjuang keras untuk bisa mendapatkan kesempatan debut bersama timnas pada bulan Juni nanti. Lebih ke pemahaman taktik karena lawan Cina kita bagaimana bermain. Jadi saya hanya cepat beradaptasi dan saya bisa beradaptasi. Apa yang diinginkan Coach Patrick saya bisa lakukan, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me. Semakin memanas semakin seru. Gengsi atau takut? Malaysia ogah hadapi undangan Indonesia, Erick Thohir mengelak sekarang boleh. Tapi AFF U23 2025 mereka tak bisa kabur. Undangan resmi dari timnas Indonesia ditolak mentah-mentah oleh Malaysia. Erick Thohir menyebut AFF U23 2025 jadi panggung yang tak bisa mereka hindari. Mau kabur kemana lagi Malaysia? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak sabar menjamu timnas U23 Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di grup A dalam ajang Piala AFF U23 2025. Selain dua tim tersebut ada Filipina dan Brunei Darussalam pada grup yang sama. Tentunya duel melawan Harimau Malaya jadi ajang yang sangat ditunggu supporter timnas. Apalagi pertandingan nanti akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa Malaysia memang jadi salah satu radar timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Salah satunya dengan mengundang mereka untuk bulan September nanti bersama Kuwait dan Lebanon.
Namun sampai saat ini pihak Harimau Malaya masih belum ingin bersua dengan skuad Garuda. Sejauh ini baru Kuwait dan Lebanon yang berpeluang hadir pada FIFA Matchday tersebut. Memang kita sudah lama sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI sekaligus memastikan laga melawan Malaysia gagal digelar. Pasalnya pihak Harimau Malaya menolak karena ada pertimbangan lain. Tentunya ini membuat pertemuan kedua tim di level senior harus tertunda. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Lanjutnya, Erick menilai bahwa ini jadi kesempatan tepat untuk mengukur kekuatan kedua tim. Tentunya Malaysia sudah tidak bisa mengelak untuk berjumpa dengan timnas karena mereka bertarung di Piala AFF U23 2025. Ini jadi kesempatan emas untuk memberikan sambutan hangat untuk rival Indonesia tersebut. Pertarungan kedua tim tentunya akan berjalan sengit karena membawa gengsi masing-masing wilayah. Garuda Muda berada di atas angin karena akan ada puluhan ribu supporter yang hadir di stadion. Ternyata ini bukan diundang tapi dipaksa harus datang, tutupnya. Menarik untuk dinanti dengan seteru lama. Semoga bisa terwujud ya guys.